Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Salim ibn Sumair dengan kitab Safinatun Najahnya. Kita sekarang masuki bab baru, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Faslun fasal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ila anqal. Faslun fasal. Tabtulus salatu bi arba'a asyarata khaslatan. Salat akan batal dengan 14 hal berikut ini. Bil hadathi, yang pertama karena adanya hadath. Kalau kita batal wudu, secara otomatis batal salat kita. Kalau kita batal wudu, ya batal salat kita, otomatis. Baik kita berhadas kecil atau berhadas besar, memotong salat. Dan harus mengulang dari awal. Berbeda tawaf. Kalau bahasa fikihnya istinaf. Kalau di dalam sholat itu istinaf. Kalau sholat duhur 2 rakaat batal, buang angin, maka wudhu mulai lagi dari awal. Tapi kalau tawaf enggak, bana albina, tawaf sudah 3 putaran, kemudian batal wudhu, dilanjutkan putaran yang keempat. Beda ya. Kalau tawaf dilanjutkan. Tawaf sama kayak sholat, syaratnya harus ada suci, bersuci. Nah, kemudian makanya kalau orang sholat tidur itu dilihat dulu dong tidurnya. Karena tidur itu, mata itu pengikat lubang belakang. Kalau tidur itu gampang kebuka. Buang angin tidak sadar. Yang jelas, kalau orang tertidur atau tidur dalam keadaan tidak menempatkan posisi duduk, maka wudhunya batal. Tapi kalau dengan posisi duduk, maka wudhu tidak batal. Maka kalau ada orang tertidur di dalam sholat, tidur tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat di sini adalah hadath. Makanya kalau ada orang tidur dalam keadaan sholat, dilihat dulu dong tidurnya. Kalau tidurnya dalam keadaan duduk waktu tasyahud, batal tidak? Tidak. Tapi kalau sholatnya itu, kalau tidurnya dalam keadaan sujud, wah habislah itu. Ya. Dalam keadaan sujud tidur. Baik. Jadi ada mungkin seorang ada pengantin baru nih. Ceritanya mertuanya tuh kagum bener sama mantunya ini. Sholat isya di musola, dilihat sama mertua ini sholat isya di musola, musola di dalam rumah. Mau dibuatin kopi sama musola sama mertuanya ini, masya Allah, mau dibuatin minuman lagi sholat, ditinggal masih sholat. Akhirnya ditinggal tidur sama mertuanya. Bangun-bangun menjelang subuh ini, ngelihat lagi masih sholat. Akhirnya mertuanya kaget, ya Allah, belum tidur, masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rupanya mulai dari isya tadi tidur duduk dia. Nah, ini batal enggak sholatnya? Enggak, karena tidurnya hebat, semalam suntuk sholat ya. Duduk, assalamualaikum. Wah, mantuku hebat. Tidur di sholatnya semalam suntuk. Tidak salah aku pilih dia. Pertamanya bagus, besoknya kelihatan tidurnya, bukan kelihatan sholatnya. Nah, harus dibedakan. Kalau kita tertidur dalam keadaan yang tidak membatalkan wudu, maka sholat kita tidak batal. Tapi kalau kita dalam posisi yang menjadikan wudu batal, sholat kita tidak sah. Ini hadath. Wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Wuqu'in najasati halan,
Yang membatalkan sholat adalah wuku'u terjatuhnya najasati najis ke dalam tubuh kita atau baju kita. Maksudnya terkena najis, illam tulqa, jika najis tidak segera dibuang, halan spontan. Min ghairi hamlin, tanpa harus membawa. Kalau membawa batal. Contohnya begini, ada najis, waduh jatuh najis, dan membawanya ini batal, membawa najis. Jadi kalau najis begini kering, langsung dibikin, dilepas. Halan, kalau tidak bisa halan, ya batal sholatnya. Contoh, ada burung lewat, empuk burung jatuh plek di baju kita. Baju gimana menglemparnya? Ngelepasnya susah, apalagi kena baju dalam, wah, akan melakukan gerakan-gerakan yang banyak, maka batallah sholat kita. Tapi kalau misalnya di kopiah saja, langsung dilempar kopiahnya nanti, ya. Kalau dilempar atau di sorban begini, langsung dilepas. Sorbannya kena kotoran cicak atau kotoran apa saja. Jadi harus dipahami cara melepasnya. Yang pertama kita tahu cara melepasnya. Tidak boleh membawa dan tidak boleh menyentuh. Cara melempar najis, tidak boleh membawa, tidak boleh menyentuh. Cara melepas ini kan, kalau kejatuhan najis harus segera dibuang. Cara membuangnya, satu, tidak boleh membawa, yang kedua, tidak boleh menyentuh, langsung dilempar. Yang kedua, dibedakan antara najis kering dan najis basah. Kalau najis basah jatuh di tangan, bagaimana? Ya nggak bisa. Gimana membersihkannya najis basah? Kecuali kamu sholatnya di samping keran, Allahu Akbar, kotoran ayam, langsung bersihin itu. Intinya harus langsung. Ada. Tapi kalau kering, ada kotoran cicak nih kering, cek, kena burung, kotoran cicak dibawa sama ekor kakinya burung, nempel kaki burung, jatuh kering, tinggal giniin saja, sah. Paham enggak? Intinya kalau najis kena badan kita adalah membatalkan sholat, kecuali kita bisa melemparnya dengan cepat, halan spontan. Min ghairi hamlin, tanpa harus membawanya. Baik. Yang ketiga, wankishaful aurati, wankishaful aurati, tertutupnya aurat. Tertutupnya aurat. Terbukanya aurat. Aurat kebuka, terkena angin, tapi kalau dibuka manusia batal ya. Temenmu nakal, buka itu langsung batal. Ini gambarannya tersingkap oleh angin. Kalau disingkap oleh manusia spontan batal. Tersingkap harus langsung ditutup. Ini tidak harus tersingkap. Kita lagi sholat, seorang perempuan khususnya sadar ada rambutnya satu, kalau dinikmati dilihat saja, oh ajib, batal, tapi langsung dimasukkan, ya. Berarti auratnya terbuka, biarpun yang terlihat hanya rambut saja, satu rambut lah, ini baru walau sya'rah wahidah, baru benar ini. Biarpun satu rambut yang terlihat dari kaum wanita, batal sholatnya. Maka hati-hati tolong para wanita yang pakai makenanya harus benar. Khususnya makena sambungan. Kalau bukan karena dikasih orang saja tidak boleh dipakai itu sebetulnya. Karena ada orang ngasih hadiah, akhirnya hati-hati pakainya. Makena sambungan itu, jika tangannya tidak ada tangan khusus, itu sangat mudah tersingkap auratnya. Waktu begini kelihatan. Tapi kalau tangannya ini adalah yang
mekena potongan tapi tangannya dibuat sendiri, ini aman masih. Artinya kalian harus waspada kalau mengenakan mekena yang potongan. Potongan itu akan tersingkap begini, kelihatan lehernya dari depan. Allah. Kalau memang ternyata mekenamu adalah mekena yang potongan, takbirnya jangan tinggi-tinggi demi menjaga aurat. Allahu Akbar. Jadi kami himbau untuk masalah mekena harus benar-benar waspada. Mekenanya yang benar, yang bisa benar-benar menutup aurat. Leher ini tidak boleh terlihat, rambut tidak boleh terlihat, leher tidak boleh terlihat, rambut tidak boleh terlihat, lengan tidak boleh terlihat, sampai pergelangan. Kasih kancing, cek, cek, cek. Aman. Kalau tersingkap nggak sadar, langsung ditutup spontan, nggak boleh ntar dulu, batal, spontan. Wanutki biharfaini, mengucapkan dua huruf biarpun hurufnya nggak ada artinya. Wanutku, mengucapkan dua huruf yang tidak bisa dipahami sekalipun. Kalau sudah mengucapkan dua huruf, iyo apa ya? Oh, dua huruf. Ngapain sholat ngomong iyo? Oh, iyo. Jos ada artinya enggak? Kalau ada artinya satu huruf sudah batal. Kalau yang enggak ada artinya dua huruf batal. Au harfin mufhimin, atau satu huruf tapi ada artinya. Dalam bahasa Arab, ki jagalah. Kalimat qi, waqaya qi wiqayatan, qi. Ya, atau bahasa Indonesia apa? Ya jos tadi. Ya, ini hati-hati mengucapkan kalimat huruf, dua huruf, biarpun huruf itu tidak difahami, membatalkan. Sehingga harus waspada di saat kita itu mengeluarkan suara dari tenggorokan kita, biarpun dalam rangka kita dehem, itu kan faham, ada penuh makna, ada itu sudah ada artinya. Itu orang faham kan? Lagi ada teman berdua makan roti enak terus tidak nawarin, kan paham ya? Gitu ya, ngasih tahu maksudnya gitu, ada maknanya, batal sholatnya. Batal. Tertawa yang menjadikan sebab keluar suara, menangis yang menjadikan sebab keluar suara, batal semuanya. Kalau tiba-tiba ngucurkan air mata, menangis kadang, tapi kok kok ada huhunya, bagaimana tuh? Batal. Biarpun menangis tidak membatalkan. Menangis tidak membatalkan, batuk tidak membatalkan. Tapi kalau batuknya menjadikan seseorang mengeluarkan dua huruf dari mulutnya, maka menjadi batal. Kalau satu huruf memahamkan, batal. Tapi kalau satu huruf yang tidak ada artinya, tidak batal. Tapi semua itu amdan. Amdan. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Biarpun latah. Duar, petir. Ini ada anak pondok latah ini, malulah, latahnya petir. Ada gelas. Tidak sengaja, dia kaget
karena tidak sengaja. Semua itu dengan sengaja, amdan. Kalau tidak sengaja tidak. Jangan latah yang jelek dong, latah itu yang baik. Subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah. Adapun mengucapkan kalimat zikir di dalam sholat tidak membatalkan. Kemarin kita bahas beda loh ya. Zikir memutus Fatihah itu bukan zikir membatalkan sholat. Masih ingat kemarin? Kalau orang baca sholat ini Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, oh batal Fatihahnya, bukan batal sholatnya. Sholatnya tidak batal, tapi memutus Fatihah harus mengulang lagi. Jadi mohon dibedakan antara yang membatalkan Fatihah sama yang membatalkan sholat. Sholatnya tidak batal. Kalau kita lagi baca Bismillah lalu baca zikir, tidak batal sholatnya, tapi Fatihahnya saja yang harus diulang. Latihan latah yang baik ya. Wabil muftiri amdan. Kaidahnya, segala sesuatu yang membatalkan puasa adalah membatalkan sholat, kecuali makan banyak dengan tidak sengaja. Coba yang batalkan puasa apa? Masukkan 1 lubang 5, batal enggak? Batal semuanya. Muntah dengan sengaja batal semuanya. Semua yang membatalkan puasa membatalkan sholat. Kecuali makan banyak dengan tidak sengaja. Makan banyak tidak sengaja dalam puasa, batal enggak puasa kita? Tidak, biarpun 1 bakul kamu makan. Lupa, ya enggak? Lupa makan 1 bakul, setelah kenyang, alhamdulillah, puasa. Alhamdulillah lagi, alhamdulillah, dikasih tahu sudah kenyang. Enggak. Tapi kalau lagi sholat makan banyak, biarpun lupa tetap batal. Kenapa kok beda? Tapi kalau makan sedikit enggak, misalnya ada lupa, kacang ada di giginya, lupa kalau di sholat, ketelan, rezeki, anak kecil. Tapi kalau makannya 1 piring dalam keadaan sholat, pertanyaannya, gimana sholatmu kok megang piring? Makanya biarpun lupa tetap batal. Paham enggak? Jelas? Kalau puasa batal enggak? Tidak batal, makan banyak lupa. Tapi kalau sholat makan banyak biarpun lupa tetap batal. Paham? Semua yang membatalkan puasa membatalkan sholat, kecuali masalah makan banyak dengan lupa, itu memang tidak membatalkan puasa tapi membatalkan salat. Paham? Disebutkan oleh Syekh di sini, wabil muftiri amdan wal alkri. Makan juga, makan itu wal alkri al-kathiri, makan yang banyak, nasian, lupa. Yang membatalkan makan banyak lupa. Tapi kalau makan sedikit lupa, batal tidak dalam sholat? Makan sedikit lupa, batal tidak dalam sholat? Tidak. Batal nggak dalam puasa? Tidak, lebih tidak dong. Kalau makan banyak lupa, batal dalam sholat? Batal. Dalam puasa? Tidaklah. Ini perbedaannya di situ saja. Semuanya tuh dengan ini saja udah beres. Kalau bicara masalah tidur tadi, tadi bahas tidur enggak?
Tidur batalkan puasa tidak? Tidak. Maka orang tidur sholat buat batal enggak? Tidak. Jadi kalau masalah tidur ada dua sisi. Sisi dibahas dari sesuatu yang batalkan, yaitu keluarnya sesuatu dari lubang belakang, sama urusan puasa tadi. Selesai. Au thalathi harakatin mutawaliyatin. Yang ke berapa ini? 5. Gambarnya berapa? Coba dihitunglah ya. 6. Kamu yang hitung ya. Thalathi harakatin, melakukan 3 gerakan. Catatannya, gerakan anggota besar. 3 gerakan anggota besar mutawaliyatin, berturut-turut. Anggota besar. Jadi anggota besar tuh nih, lengan, kepala, kaki, badan. Anggota kecil, jari, hidung, kuping, jemari, mata. Jadi kalau orang matanya gerak-gerak nggak batal, jemarinya gerak-gerak berkali-kali tidak batal. Jadi yang batalkan di sini adalah anggota apa? Anggota besar. Tolong dibedakan. Jika anggota kecil tidak membatalkan sholat, biarpun lebih dari 3 kali berturut-turut. Kecuali dengan tujuan main-main. Paham tak? Main-main, ada kucing lewat, ajib nih, batal. Main-main sama kucing. Semua orang ini batal. Main-main batal. Jadi yang batalkan bukan gerakannya. Apa yang batalkan? Main-mainnya. Tapi kalau anggota gede tidak. Anggota gede membatalkan asalkan 3 berturut-turut. Kalau dipotong-potong tidak. Dipotong-potong misalnya kamu ingin pindah dari barisan ke belakang menuju barisan depan untuk menyempurnakan shaf, maka cara berjalannya harus waspada, karena kaki anggota gede kan. 1, 2, 3 batal. 1 berhenti, 2, 3 berhenti dulu, dipotong dulu. Biarpun panjang nggak apa-apa, asalkan dipotong-potong. 1, 2 diam dulu ya. 3 enggak, tapi kalau batal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 batal. Karena 3 anggota. Biarpun anggotanya bukan anggota 1, ini 1, ini 2, capek. Nah, berapa? Nah, 1, 2, 3. Ini yang dinukil
yang biasa tuh lupa membenarkan khutrah atau ini kan nggak sadar ini biasanya orang mendengarkan failasan apa sorban yang dilipat musim dingin itu loh, gerakkan tangannya, nah, ini yang lipat begini, nah, berapa? 1, 2, 3. Tapi kalau gerakannya adalah gerakan sholat, ya enggak dong. Allahu Akbar ya. Ada sebagian membahas misalnya hati-hati kalau takbiratul ihram rupanya Allahu Akbar dihitung 1, 2, 3. Enggak, yang dihitung 1 saja karena ini adalah gerakan sunnah, enggak dihitung. Paham ya? Kalau jalan, kalau pindah sama di saat kita harus menolong bayi kita, ya hati-hati gendongnya, memakai siwak. Terlambat memakai siwak, tetap disunahkan memakai siwak biarpun sudah takbiratul ihram. Lupa, Allahu Akbar, belum siwakan. Megang mushaf harus waspada juga. Sebetulnya membaca Al-Quran dengan membaca itu lebih bagus daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Karena kalau orang hafalan itu yang beribadah hanya lesannya saja sama kupingnya. Tapi kalau membaca ketambahan apa? Matanya membaca. Cuman kenapa kok tidak dianjurkan kecuali orang yang ngerti ilmunya? Takut megang Qur'annya ini. Nah, maka bagi yang bisa menjaga pegangan Al-Qur'annya nggak apa-apa. Pelan-pelan bukanya. Karena takut ada gerakan 3 kali berturut-turut. Paham enggak? Selesai. Apa itu? Wal fathbah. Lompat. Sholat kok ngelompat, ngapain lompat-lompat? Batal. Biarpun sekali. Tahu ngelompat? Cip. Kayak kelinci. Cip. Ngapain? Pindah aja lompat. Wah, lumayan. Apalagi salto. Pindah dari sop belakang, sop depan. Maksudnya sekalian deh, biar tidak. Rupanya belajarnya setengah-setengah. Kalau 3 kali berturut-turut kan batal. Ya enggak? Agak jauh ini ngelompat. Yuk. Langsung ke sop depannya. Batal karena apa? Melompat. Wathbah. Harus tahu itu yang batalkan. Wathbah al-fahisyah. Fahisyah itu ya parah, ya memang melompat. Wadharbatul mufritatu. Wadharbatil mufritatu. Pukulan yang keras. Pukulan yang keras. Di dalam sholat dihimbau selagi kita sudah membuat sutrah, amanlah tempat sujudmu. Maka jika ada orang masih memaksa melewatimu, waqatiluh, dorong dengan kuat, tahan karena kita sudah membuat sutrah. Nahannya penahan, bukan langsung orang itu pulang jet batal puasa. Menahan, fal yudafi' fal yadfa'hu atau gimana? Fal yuqatilu. Yuqatilu bahasanya kayak mau bunuh-bunuhan. Maksudnya apa? Dengan benar kau halangi karena engkau sudah membuat pembatas tempat sutrah. Nah, yang aneh ini sholatnya di masjid nggak pakai ilmu fikih. Lah ini santri loh yang paling lama mondok biasanya, hati-hati. Santri yang senengannya baca kitab-kitab tok tapi nggak ngamalin. Sutrah itu ditinggalkan. Sholatnya di masjid di tengah-tengah nggak pakai pembatas. Sudah begitu ada orang lewat ditahan. Yang salah kamu, ngapain sholat di tengah masjid nggak pakai pembatas? Makanya di sana ada pertanyaan, kapan disunnahkan kita menghalau orang yang melewati tempat sujud kita? Jawabnya, kita baru disunnahkan menghalau orang yang melewati tempat sujud kita
kalau kita sudah membuat batas. Kalau kita tidak buat batas, siapa ngira nih sholat? Jangan dia lagi ngelamun. Dan memang kejadian gara-gara tidak membuat sutrah bisa tidak dianggap sholat loh ya. Saya pernah dulu kan ngamalkan sholat untuk menguatkan hafalan, untuk sholat minta penguatan hafalan. Kan bacaannya banyak-banyak. Bacaannya banyak. Malam Jumat kita baca. Kan baca pakai Quran. Di kamar nggak pakai sutrah lagi. Salah satu teman Buya sekarang jadi kiai gede di Jawa Tengah situ. Dia kan paling rajin. Langsung dari kamar mandi bapel. Ini jarang baca Quran sekali aja pakai berdiri. Itu. Padahal kita lagi sholat. Jadi gara-gara tidak pakai tempat pel kita, tempat wajud kita di seatbelt. Dia tenang aja, seret. Nggak ngerti kalau kita lagi sholat. Ini sholat jarang baca Quran sekali aja pakai berdiri. Nah, yang salah saya. Kenapa tidak pakai sutrah? Banyak santri yang teledor masalah sutrah. Dikukuhkan kesunahan sutrah itu, lihat. Padahal yang dibaca kitabnya, kitab yang ngajari itu semuanya. Fathul Mu'in mengajarkan, termasuk merapatkan barisan. Nah, mendorongnya kita ini, menghalaunya itu adalah setelah kita membuat sutrah. Kalau tidak membuat sutrah, salahnya orang yang sholat. Jangan disalahkan orang yang lewat. Maka nanti apa? Bagaimana syarat atau disunnahkan kita menolak orang yang lewat? Yang pertama, yang pertama sudah membuat sutrah. Yang kedua, yang lewat adalah orang akil, balik akil. Maka kalau anak kecil jangan dihalau. Yang ketiga, orang yang tidak ada hajat, misalnya batal wudu. Kalau batal wudu kamu halau, nggak bisa keluar dari barisan musola. Kan ada orang batal wudu, pasti melewati barisan kita. Kalau kita menduga dia batal wudu, kasih cepat biar cepat keluar. Semua ditahan gini, tahan lagi. Nah, ini. Dan bukan anak kecil. Kalau anak kecil nggak perlu ditahan. Kita perlu ilmu-ilmu sekecil itu diamalkan deh. Bacaannya kitabnya hebat-hebat. Fathul Mu'in khatam 16 kali. Minhaj. Tapi kenapa hal-hal sepele tidak diamalkan? Terus ilmu apa lagi yang akan kita dapat setelah itu? Kalau yang kecil aja tidak ada amalkan. Nah, baru setelah itu ada dorong. Nggak boleh dorbah mufritah. Pukulan yang wa ziyadati ruknin fi'liyan amdan. Menambah rukun fi'il. Rukun fi'li sudah tahu kita. Rukuk, sujud dan seterusnya. Nambah. Agak pusing dia. Pas sujud enak banget. Di jidatnya enak banget, ditempelin. Gatel-gatel enak. Sudah yang kedua sujudnya. Tambah lagi deh 1 kali. Batal atau tidak? Batal. Maka dari itu semua rukun fi'li itu. Kalau rukun qauli tidak. Rukun qauli kemarin sudah dibahas, tidak membatalkan pindah rukun qauli. Hanya makruh kan? Fatihah dibaca waktu tasyahud, aneh. Tetap sah. Tapi ngapain? Sujud sah. Batal tidak sholatnya? Tidak, karena rukun qauli. Yang batalkan apa? Rukun fi'li. Tapi amdan, sengaja. Kalau kita nggak sengaja, misalnya sholat kita lupa, dipikir masih 2 rakaat sholat maghrib, tak taunya berdiri lagi. Sudah berdiri, makmum mengatakan subhanallah, mikir dia baru sadar, oh iya ini rakaat yang keempat, harus turun dong. Nggak boleh, karena sholat maghrib hanya 3 rakaat, nggak boleh nambah. Tapi karena dia menambahnya tidak sengaja, tidak batal, tapi harus segera kembali. Tapi kalau sudah ngerti maghrib ini sholat rakaat yang ketiga dan mestinya tinggal assalamualaikum, malah berdiri, Allahu Akbar, batal sholatnya. Wa taquddumi ala imamihi,
biruknaini fi'liyaini, mendahului imam dengan dua rukun fi'li, bukan rukun qauli. Kalau rukun qauli tidak membatalkan, hanya makruh saja yang dikatakan menghilangkan pahala jamaah. Rukun fi'li yang membatalkan, mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Kalau rukun qauli tidak. Kebayang gimana rukun fi'li kita mendahului imam? Takbir bareng sama imam, Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah. Kamu nggak sabar langsung baca surat Al-Fatihah. Coba, Fatihahmu duluan mana sama imam? Makmum. Sah atau tidak salatnya? Sah atau tidak? Karena mendahului rukun qauli, cuman makruh. Nah, rukun fi'li, ruku, i'tidal. Kalau mendahului dua batal, mendahului satu haram, mendahului satu haram. Mendahului ya. Contoh, imam masih berdiri baca surat Al-Fatihah, baca surat, nggak sabar ini makmum, langsung rukuk duluan. Habis rukuk i'tidal. Ini aneh bener nih. I'tidal menuju sujud. Jadi mendahului imam dua rukun utuh, rukun rukuk, rukun i'tidal, batal. Tapi kalau mendahului satu haram, tidak batal. Haram dosa. Pokoknya harus nyalip imamnya. Imam merukuk langsung rukuk dulu. Imam mau i'tidal dulu. Wah, ini aneh bener nih. Yang jadi imam siapa ini? Biasanya karena imamnya agak lambat-lambat, marah dia mau jamaahnya. Makmumnya marah, belum rukuk sudah rukuk duluan. Untuk i'tidal duluan. Maka kalau mendahului satu rukun fi'li, hukumnya haram. Satu. Yang batal berapa? Dua. Harus ngitungnya bagaimana sih? Kalau kita berdiri, imam berdiri dalam baca surat, kemudian rukuk, yang makmumnya rukuk duluan, itu baru satu. I'tidal baru satu. Dua. Rukuk sama i'tidal. Dan makmum sudah mulai sujud. Kalau sudah makmum mulai sujud, itu dua. Karena apa? Kalau misalnya makmum mulai sujud, imam masih berdiri, berarti duanya dua utuh. Nah. Tapi kalau begini, makmum mau rukuk, imam mau rukuk, ingat, bayangkan dulu, ada makmum bandel dahulu imam, rukuk dulu makmumnya. Setelah makmum rukuk, i'tidal makmumnya. Setelah makmum i'tidal, ngapain? Cuman sujudnya makmum dengan rukuknya imam bareng. Lah kalau rukuknya imam dengan sujudnya menuju sujudnya makmum itu bareng, maka belum dua rukun. Baru satu rukun. Karena harus rukun utuh. Dua rukun utuh. Jadi berdirinya imam ini disamain dengan setelah i'tidal. Sebab, nah, kalau misalnya begini, imam rukuk berarti rukuk tidak mendahului. Imam rukuk, makmum sujud. Makmum sujud yang pertama. Masih belum. Karena apa? Masih mendahului i'tidal
saja, sebab sujudnya dijajar dengan ruku, kecuali sudah berdiri dari sujud yang pertama, jadi harus utuh. Menghitungnya dua itu dua utuh. Ulang lagi, kalau imam masih berdiri baca surat qul huwallahu ahad, makmumnya rukuk duluan, baru i'tidal, ini baru satu, karena i'tidal belum ditinggalkan sama makmum. Kalau imam masih berdiri, tak taunya makmum sudah mulai sujud, berarti i'tidal sudah ditinggalkan, berarti i'tidal sama rukuk. Lah ini baru mendahului imam, dua rukun batal ya. Mendahului dua rukun batal. Dapat pahala enggak? Ya enggak ada dong. Mendahului satu rukun haram, menghabiskan pahala. Mendahului satu rukun haram. Membarengi imam makruh, menghilangkan pahala. Harus ada urutannya ya. Imam rukuk bareng. Jadi kalau rukuk enggak, imam rukuk kamu rukuk, imam i'tidal kamu, itu idealnya mestinya. Tapi kamu enggak sabar bareng, kayak balapan sama imam. Maka kalau membarengi imam dalam rukun fi'li, hukumnya makruh mufawwitun li fadilatil jamaati, makruh yang menghabiskan pahala jamaah. Jelas? Paham enggak? Hati-hati, jangan barengi imam. Barengi rukun makruh, mendahului satu rukun haram, tidak batal. Mendahului dua rukun batal. Itu urutannya. Wa takhallufu bihima juga sama, ketinggalan bihima dua rukun fi'li bighairi udhrin, enggak ada uzur. Kamu dah ada uzur, nyantai-nyantai, imam sudah ruku, imam sudah i'tidal, imam sudah mau sujud, imam sudah sujud, kamu masih berdiri. Kenapa? Lihat ajib tuh, jamaahnya banyak banget tuh. Batal. Tahu berapa rukun tadi? Dua rukun, rukun qasir ataupun rukun panjang. Jadi tambahannya, yang pertama tadi mendahului imam dengan dua rukun, baik rukun panjang atau rukun pendek ya, rukun panjang atau rukun pendek. Rukuk rukun panjang, i'tidal rukun pendek, sujud rukun panjang. Yang kedua juga takhalluf, ketinggalan dari imam dua rukun sama, rukun panjang atau rukun pendek. Pokoknya kita ketinggalan dua rukun panjang atau rukun pendek, membatalkan sholat. Syaratnya Pak, bighairi udhrin, nggak ada udzur, nggak ada apa-apa, kok kamu ketinggalan, batal. Ketinggalan dua rukun. Catatan, jika karena ada udzur, jika karena ada uzur seorang makmum tetap sah sholatnya selagi belum ketinggalan dua rukun panjang. Kalau ada udzur baru pakai istilah panjang. Contoh udzur, orang yang bacaan Fatihahnya lambat, dua, atau terlalu cepatnya imam. Ya.
Contohnya begini, sama-sama berdiri dengan imam, makmum berdiri sama imam, makmumnya bukan masbuk, makanya ada masbuk maknawi di sini. Masbuknya takbiratul ihramnya bareng sama imam, tapi dia masbuk. Ya, ini contohnya begini, makmum bareng sama imam, cuma baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah ruku, masih iyyaka na'budu, imam ruku, imam itikal iyyaka nasta'in, imam sujud ihdinas siratal mustaqim, sah, nggak apa-apa karena ada udzur. Kecuali sudah ketinggalan 2 rukun panjang, baru imamnya duduk di antara 2 sujud. Coba imam duduk di antara 2 sujud, makmumnya masih berdiri, berarti dia ketinggalan. Di sini ketinggalan ada banyak rukun, ada ruku, ada itidal, ada sujud. Cuman dari 3 ini rukunnya yang panjang hanya 2, ruku sama sujud, iktidalnya tidak dianggap. Maka kalau ada makmum ketinggalan sampai sebegitu nggak ada masalah. Atau imamnya ruku, makmum ruku Allahu Akbar, sudah sujud yang kedua, berarti ruku tidak dihitung karena ruku bisa dijangkau oleh makmum. Kalau makmum imam masih sujud yang kedua, masih ngejar, diteruskan, lanjutkan. Tapi kalau imam sudah mau berdiri, makmum baru mau ruku, enggak usah dilanjutkan ruku, makmumnya nunggu aja berdiri, sholat lagi sama imam. Karena kalau lanjutkan sudah enggak sah. Maka imam sudah rakaat yang kedua, makmum belum dapat rakaat yang pertama, baca Fatihah lagi belepotan, iyyaka na'budu, ruku. Jadi imamnya sudah 4 rakaat assalamualaikum, makmumnya belum dapat 1 rakaat karena lambat bacaannya. Ini nanti dibahas. Nah itu jadi masalah ketinggalan 2 rukun panjang. Sekarang dibahas adalah ini dulu. Yang membatalkan adalah jika kita ketinggalan dari imam 2 rukun fi'li, panjang atau pendek, tanpa ada uzur. Males-malesan kita, nggak boleh, hati-hati jangan ketinggalan ya, sampai 2 rukun panjang atau pendek. Selesai ini masalah ketinggalan. Yang membatalkan lagi adalah niyatu qat'is sholati, niat motong sholat. Allah Akbar. Wah, ini di rotan nih sama ustadz nih, nggak jamaah ini, ya keluar, niat keluar, biar tidak ketahuan kalau tidak lagi sholat, batal niat keluar. Abah datang bawa kiriman, batalin deh, ngomong gitu dalam hatinya, batal. Niat memutus sholat, batallah sholat. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, di dalam sholat kau ngomong, nanti kalau abahku datang tak batalin sholatku. Biarpun bapaknya nggak datang, ngapain ngomong gitu? Biarpun tahu bapaknya bakal datang, bapaknya lagi di Mekah kok, bapaknya lagi di mana gitu jauh, tapi dia telah menggantungkan sholat, misalnya Allahu Akbar, tapi terlalu dari hatinya, sholat nanti kalau abah datang bapaknya tak batalin deh, ngomong di dalam hatinya, batal. Kenapa kok ngomong seperti itu? Kenapa kok gantungin sholat dengan membatalkan? Kenapa kok ingin membatalkan? Nah ini ingin yang membatalkan itu loh yang menjadikan sholatnya itu terputus. Wa taradduti fi qat'iha, lanjutin nggak ini, lanjutin nggak ini, lanjutin nggak, batal. Ini diantaranya hal-hal yang membatalkan sholat ya, karena waktu insyaallah dilanjutkan pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita, manjangkan umur kita dalam ketaatan, sehat afiat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rahmanirrahim, maliki yaumiddin, shiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi